Bapak Ibu sekalian, jadi tema kita tentang kejujuran dan keberkahan rezeki. Nah, kita awali dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. An Abi Sa'id ani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qol, at-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Bahwa jadi dari Abi Sa'id dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia bersabda, maksudnya Rasulullah bersabda nih kepada kita semua, termasuk para agen dan member HNI, apa yang Rasul teladan kita sampaikan, qala at-tajirus saduqul amin. At-tajir seorang pelaku usaha, seorang tajir, seorang pedagang, termasuk para member yang aktivitas kesehariannya itu sebagai agen, member, para penjual, ya, as-saduqul amin, yang jujur dan terpercaya, yang jujur dan terpercaya, yang jujur dan memegang amanah, ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka mereka para tajir, para agen, para member yang memiliki kualifikasi sebagai seorang member yang jujur dan terpercaya, maka mereka layak dihimpun nanti. Dihimpun bersama siapa? Bersama para nabi, ya, bersama Rasulullah, bersama siapa lagi? Bersama orang-orang yang jujur. Bersama siapa lagi? Bersama para syuhada. Wow, luar biasa. Jadi seorang tajir termasuk para member agen yang jujur, bisa memegang amanah, ya, dia satu saat kelak dia akan dihimpun oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama para nabi, para orang-orang yang jujur, orang saleh yang jujur, dan para syuhada. Nah, kita ingat juga ya dengan beberapa hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah hadis qudsi yang menggambarkan potret bisnis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah itu sebagai seorang manusia, kemudian dipotret dalam hadis ini yang menggambarkan kesan para kolega dan mitra bisnis Rasulullah. Apa kesan para mitranya? Anta la tudarini wa la tumarini, katanya. Jadi wahai Rasulullah, engkau telah menjadi mitra kami dalam bisnis dan kami tidak pernah mendapatkan engkau sebagai pelaku bisnis yang curang. Luar biasa. Jadi la tudarini wa la tumarini. Jadi itu kesaksian orang lain, ya. Kesaksian orang lain, para pelaku bisnis yang menjadi mitra Rasulullah SAW, mereka mengungkapkan, anta, wahai Rasulullah, engkau, la tudarini wa la tumarini, engkau tidak pernah berkhianat kepadaku, engkau tidak pernah menyalahi perjanjian dan kesepakatan. Padahal bisnis itu termasuk wilayah, area-area yang berbeda dengan dunia sosial, dunia pendidikan, dunia pertanian, ya. Bahkan sebagian sahabat mengungkapkan bahwa kalau kita ingin mengetahui siapa sohib, siapa teman kita yang terseleksi menjadi sobat yang jujur atau tidak, ya ajak aja berbisnis. Dalam beberapa kontrak, kira-kira komitmen apa enggak. Di tengah dinamika seperti itu, itulah kesan kolega Rasulullah terhadap Rasulullah. Anta la tudarini wa la tumarini. Ya. Yang ketiga, begitu pula banyak sekali ya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menegaskan tentang keberkahan. Salah satunya adalah salatun fihinnal barakah. Al-bai'u ila ajal. Salah satunya al-bai'u ila ajal wal qirad. Al-bai'u ila ajal wal qirad. Jadi di antara transaksi yang berbuah keberkahan adalah jual beli tidak tunai dan bagi hasil. Nah, ada lagi tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, burika ummati fi bukuriha.
bahwa momentum saat kesempatan di mana jika kita memanfaatkannya dengan kerja-kerja produktif, itu maka akan berbuah keberkahan, yaitu waktu dini hari, sebelum subuh. Jadi beraktivitas sebelum subuh, nanti kita closing di ba'da asar, dan pada sebelum maghrib waktu kita untuk keluarga. Itulah tiga tuntunan hadis Rasulullah SAW untuk kita semua sebagai referensi, sebagai pegangan, sebagai rujukan. Nah, kita lanjut ke halaman berikutnya. Jadi ada tiga hal setelah kita mendengarkan pesan-pesan Rasulullah SAW ini, kita ingin berbincang seputar tiga hal terkait dengan kejujuran dan keberkahan ini. Yang pertama adalah patuh dengan kesepakatan. Kesepakatan yang dimaksud adalah perjanjian. Kalau kita agen, berarti salah satunya adalah perjanjian kita dengan perusahaan. Jadi seluruh ketentuan, jadi sejak kita menjadi member perusahaan, menjadi agen perusahaan, kan berarti muncul hak dan kewajiban. Nah, hak dan kewajiban itu misalnya dituangkan dalam pedoman sukses HNI atau peraturan-peraturan perusahaan terkait, maka sejak kita menjadi member atau agen, maka kita melekat dalam pundak kita hak dan kewajiban. Jadi selain salary, selain bonus atau komisi, maka kita juga harus komitmen dengan perjanjian yang kita ikrarkan karena kita menjadi member. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud," ya. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu, penuhilah janji-janji itu ya. Penuhilah janji. Dan ini tidak hanya berlaku untuk dunia perusahaan yang berbasis multi level marketing, tapi semuanya ya. Para guru di sebuah sekolah juga terikat dengan perjanjian. Dia harus komitmen dengan apa yang ia ikrarkan. Nah, jadi seseorang dianggap patuh, comply, syar'i atau tidak, ya itu referensinya adalah perjanjian yang ia tanda tangani bersama kolega atau mitranya. Nah, kalau di perusahaan HNI berarti antara para member dengan perusahaan, atau antara member dengan member lainnya sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, ini juga sesuai dengan tuntunan hadis Rasulullah SAW, al-muslimuna ala syurutihim illa syaratan harrama halalan aw halala haraman. Bahwa setiap orang berkewenangan untuk membuat syarat-syarat ya, selama syarat tersebut tidak mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Nah, kan seluruh aturan bisnis ya di HNI ini, di mana dituangkan dalam panduan sukses, itu kan semua bermuara pada maslahat. Jadi tidak ada yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Bahkan isinya itu memberikan maslahat kepada para member, kepada para leader, kepada perusahaan. Al-muslimun ala syurutihi ila syaratan haram halalan au halala haraman. Nah, kenapa tadi Rasulullah di mendapatkan kesan yang begitu mendalam ya sebagai seorang pelaku bisnis yang tidak pernah berkhianat, karena Rasulullah komitmen dengan perjanjian. Komitmen dengan perjanjian.